Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-23 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalankannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sekelumit pesan tentang dahsyatnya doa itu. Sebagaimana kita pahami, doa memiliki peran penting dalam kehidupan. Doa adalah ibadah karena Allah memerintahkannya. Doa adalah saripatinya ibadah karena tanpanya layaknya sebuah buah tanpa isi. Tidak ada yang mulia di sisi Allah selain daripada doa, karena di dalamnya ada hakikat penghambaan manusia terhadap Sang Pencipta. Tidak ada yang dapat mengubah takdir buruk menjadi baik selain doa, karena jika Allah sudah berkehendak, maka Allah akan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Oleh karena itu, doa merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Sahabat-sahabatku, sebagai perempuan kita memiliki beberapa peran. Di antaranya adalah sebagai ibu. Peran ibu antara lain mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik dan merawat anak. Karena peran tersebut, seorang ibu dan anak menjadi sangat dekat. Oleh karenanya, bisa jadi ibu adalah orang yang paling dicintai, dan bahkan bisa jadi orang yang paling dibenci. Tapi bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa bagaimanapun keadaan ibu adalah seorang ibu yang mempunyai jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebut saja kisah Mas Kakak dan Mas Adi. Kakak beradik yang mempunyai perangai yang sangat bertolak belakang. Mas Adi, Mas Kakak, ya kakaknya ini, dia orang yang patuh, sangat rajin ibadah. Sedangkan Mas Adi, dia pecundang, mabuk, penjudi, main perempuan, menghabiskan harta ibunya, bahkan menjual seluruh harta warisan, dan pernah juga memukul dan menendang ibunya yang dalam keadaan sholat karena permintaannya. Betapa durhakanya anak ini. Akan tetapi meski hati ibunya sakit dan perih, ibunya menyadari bahwa anak yang durhaka ini bagaimanapun juga anaknya. Sehingga ibu tetap mendoakan supaya anaknya ini yang Mas Adi mendapatkan petunjuk dari Allah. Betapa Allah menitikkan rasa kasih sayang terhadap ibu kepada anaknya. Inilah sejatinya yang menjadi sumber dari dahsyatnya doa ibu. Meskipun beliau sedih, perih karena rintihannya yang disakiti oleh anaknya, beliau berdoa terus-menerus untuk kemaslahatan anaknya. Akhir kisah, Allah mengabulkan doa ibu. Mas Adi bertaubat, dan bahkan Allah mematikannya dalam keadaan ia bertaubat dan husnul khatimah berkat doa itu. Sedangkan Mas Kakak, ibu lupa mendoakan sehingga Mas Kakak malah meninggal di tempat belajar. Na'udzubillah min dzalik.
Kisah serupa kerap terjadi di lingkungan kita. Bahkan ada kisah seorang anak yang mendapatkan fitnah besar dalam hidupnya hanya karena perkara sepele, tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sebut saja kisah Jurej pada masa Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Jurej ini adalah seorang ahli ibadah. Akan tetapi suatu hari ia mengalami fitnah besar, yaitu dituduh menghamili wanita pelacur. Persoalannya hanya sepele, karena suatu hari ibu pernah memanggilnya dan dia tidak menghiraukannya, sehingga ibu kesal dan berkata, "Hai Jurej, kamu tidak akan mati kecuali melihat hidup pelacur." Masya Allah, hanya perkataan ibunya yang demikian karena kesal, Jurej pun mendapatkan fitnah yang sedemikian rupa. Sahabat-sahabatku, peristiwa serupa kerap terjadi di lingkungan kita. Pada masa kini, itu terjadi karena hati ibu merintih dan menjerit. Hatinya disakiti oleh anaknya sehingga Allah mendengar rintihannya dan menimpakan bala kepada anak yang durhaka itu. Dari dua kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah, lebih-lebih kita sebagai perempuan yang juga sebagai ibu. Hikmah yang pertama adalah saya berharap para ibu yang memiliki keistimewaan dalam ucapan doanya, bagaimanapun kehendaknya, bagaimanapun keadaannya, hendaknya berhati-hati jangan sampai menjatuhkan kata-kata yang mendoakan keburukan pada anaknya. Meskipun terjadi konflik yang sedemikian hebatnya. Sebaliknya, ibu dapat menahan diri dan memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendoakan anak supaya memperoleh petunjuk Allah. Sebagaimana dalam kisah ibu Mas Kaka dan Mas Adi. Hikmah yang kedua, bila lebih utama memenuhi kebutuhan orang tua, terutama itu, sebaiknya jangan ditunda. Karena memenuhi kebutuhan orang tua adalah wajib. Sebab hal ini dimaksudkan jangan sampai ibu menjadi resah dan kesal lalu hilang kontrol pikirannya dan menuruti perasaannya. Namun ibu diharapkan tidak lekas mudah mengeluarkan kata-kata mengutuk atau mengumpat kepada anak dalam situasi bagaimanapun. Sebagaimana dalam kisah Jurej. Dan hikmah yang terakhir, setiap anak termasuk saya sendiri mustahil bila tidak pernah berbuat salah kepada orang tua. Namun Allah dan Rasulullah telah menyatakan bahwa sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat, dan sebaik-baik orang yang dizalimi adalah yang memberi maaf meski ada kesempatan membalas. Jadi sudah semestinya setiap anak menyadari kesalahan bila terlanjur berbuat salah dan selekasnya memohon maaf. Sahabat-sahabatku, demikian kiranya semoga dapat difahami. Segala salah dan lupa semata dari saya, dan kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, marilah kita berdoa. Semoga kita dapat berdoa dengan sebaik-baik doa dan selalu terhindar dari doa yang tidak patut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.